Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi bijahil anbiya wal malaikah wa bil awliya ijud lana bil ijabah ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basyirati wa sam'i wa muklah wa tulhimuni rusdi wa tarzuqna ilmal yakin tuwaffiqni lil husnil ibadah bi asma'ikal husna tazudu bi taubati nasuhin takfiru liz zunubi wa zallati. Alhamdulillah, hari ini kita akan bahas kiat-kiat tidak dipoligami. Tak tekankan lagi kiat-kiat tak dipoligami. Kenapa? Karena rentannya hubungan suami istri itu yang namanya poligami. Bagaimana? Kan Islam mensunahkan untuk 4. Tapi jangan lupa ada 4 wanita yang tidak dipoligami. Yang pertama, Siti Khadijah tidak dipoligami, masuk surga. Siti Fatimah tidak dipoligami, masuk surga. Istrinya Firaun tidak dipoligami, masuk surga. Satu lagi, ibunya Nabi Isa tidak dipoligami karena juga tidak menikah, masuk surga. Jadi ada 4 wanita yang pertama masuk surga tanpa dipoligami. Jadi saya tekankan kepada para suami untuk tidak mempoligami kalau istrinya bisa melayaninya dengan baik. Kalau istrinya bisa dibilangin, kalau istrinya semuanya apapun yang kita minta diberikan kepada istri, maka hindari untuk kata poligami. Kenapa? Karena ketika kita sudah menyentuh arena itu, maka ketenangan tidak akan ada kalau dasarnya bukan dengan iman dan takwa. Kiat-kiat istri biar tidak dipoligami. 1, kalau suaminya baru pulang kerja, layanin dengan baik. Maksudnya apa? Ketika suaminya datang, bukain itu sepatunya, bukain itu kaos kakinya, lap kakinya. Bukan berarti itu istri nggak ada martabatnya, nggak ada derajatnya, bukan. Tapi itu adalah menggugah seorang suami. Nggak ada istri kayak istri saya. Nyampe meja makan, kasih makanan yang paling enak. Walaupun itu makanan kita pesen dari restoran. Kalau bisa kita ambil nasinya sambil kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, dengan berkahnya selawat, suami saya nggak poligami. Kasih. Jangan pengen kita ngelayanin suami kita nggak poligami. Jangan. Sandarkan juga kepada Allah wa Rasul. Walaupun poligami itu disunahkan. Tapi ya Allah, kalau bisa suami orang aja yang poligami, suami saya jangan. Begitu Bu, doain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya Allah, dengan keberkahannya sholawat, suami saya tidak berpoligami. Nah, dahsyat nih kalau udah pakai yang namanya selawat. Semuanya akan terawat. Rumah tangga akan terawat. Makanya biasain selawat biar suami nggak berpoligami. Udah gitu, sampai tempat tidur kalau bisa mandiin tuh suami. Anggap itu suami kayak bayi. Sehingga suami bilang, ya Allah nggak ada istri kayak istri saya. Makanya suami tidak akan berpoligami. Tapi kalau suaminya pulang ke rumah, istrinya pakainya daster. Makanannya kagak kurang pantes. Terus di rumah terdengarnya piringnya juga kagak enak. Centrang-centreng, kena kuping juga pengen. Maka suami itu kemungkinan besar akan mencari ketenangan di tempat lain. Berikan ketenangan suami di dalam rumah dengan tenang, maka suami tidak akan pernah kemana-mana. Karena satu hal, prinsip dasar lelaki itu adalah setia. Prinsip dasar lelaki adalah setia. Kenapa? Karena itu yang terjadi kepada kita semua. Dan satu hal lagi, kalau suami tidak mau poligami, dekatkan suami kepada guru. Saya ingat kata guru saya, kalau suami kamu tidak mau poligami, maka dekatkan dia sama gurunya. Sehingga tautkan dia kepada hati gurunya. Dan titipkan suamimu pada gurunya. Kalau memang kita punya guru kiai atau habaib, ya kiai, ya habib, tolong suami saya diarahkan biar makin cinta kepada saya. Itu paling penting. Jangan kalau si suami dekat sama gurunya, dijauhin, jangan. Ketika seorang murid dijauhkan kepada gurunya, maka hatinya akan jauh kepada istri. Itu bahaya. Dekatkan dia kepada kebaikan-kebaikan. Dekatkan suami kepada majelis taklim. Kenapa? Siapa yang hadir majelis taklim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahalanya yang luar biasa. Pahalanya seperti apa? Pahala orang yang menghadiri majelis ilmu. Pahala orang yang menghadiri majelis ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pahala seperti 1000 orang menengoki orang sakit. 1000 orang. Kalau yang namanya kita nengokin orang sakit 10 aja udah capek. Jakarta macet. 1000 pahala seperti sholat tahajud. Wah, 4 rakaat aja kita udah capek. Apalagi 1000. Maka dekatkan suami kita
kepada majelis taklim, kepada majelis ilmu yang di dalamnya terbanyak ilmu dan di dalamnya banyak mengakukan Allah, yang di dalamnya banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang tadi yang kita selalu kisah, selalu selawat untuk menghindari suami poligami, selawatin. Banyak macam-macam selawat. Kenapa yang saya bilang yang namanya kita menjaga suami, kita nggak bakal pernah bisa nih seorang istri menjaga suaminya. Maka biar Allah wa Rasul dengan keberkahannya, dengan keagungannya selawat, Allah Subhanahu wa taala jaga ibu punya suami. Contoh selawat banyak. Misalkan kalau ibu bisa selawat ini, baca selawat ini. Ya Imam ar-rusli sanadi Allah anta babullahi mu'tamadi fabidun ya Allah Allah ya Rasulullah husbiyadi atau ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahal jahu indallah innal musyi'ila qad ja'ak li jami'a astaghfirullah. Banyak kalau emang pendek sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Yang penting ibu punya rumah tangga, Allah selamatin. Yang penting ibu punya rumah tangga, suami diselamatin sehingga suami tidak tergoda dengan yang lain. Yang namanya kucing pasti suka sama daging. Insya Allah deketin suami sama agama, deketin suami, kenalkan suami dengan Allah wa Rasul, dekatkan suami dengan majelis ilmu. Nah, dengan seperti itu suami tahu apa hak dan kewajiban suami, sehingga suami juga bisa mendidik apa hak dan kewajiban seorang istri. Seorang istri juga jangan juga suka egois, yang membikin suami itu pergi dari rumah, yang membikin suami itu menikah lagi. Ketika dia pulang, istrinya kerjanya marah-marah terus. Allah kan pusing ngedengerinnya, kuping juga pengen. Akhirnya suami bilang, suami pas datang ke kantor atau suami reunian ketemu temannya, itu teman perempuan yang ngomongnya halus, lembut sehingga terpesona. Kenapa terpesona? Karena pandangan mata ketemu mata akan menjadikan sebuah cinta. Padahal bukan cinta, itu adalah sebuah hasrat yang tidak ditemukan di dalam rumahnya. Jadi saya tekankan kepada seorang istri, kepada seorang perempuan untuk tidak selalu menggunakan vokalnya kepada seorang suami. Karena penyesalan selalu di belakang. Satu hal lagi, jangan terlalu banyak keinginan sama suami. Mas, saya mau beli mobil baru. Mas, saya mau beli sepatu baru. Saya mau beli perhiasan baru. Jangan. Kalau bisa, suami dapat gaji. Lihat gajinya berapa. Misalkan gajinya 10 juta. Ambil buatnya seberapa? 5 juta. Kasih ibunya separuh. Karena dengan kita dekatkan suami kita kepada ibunya, maka seorang ibu atau seorang mertua akan dekat hatinya kepada seorang mantu. Itu paling penting. Dan gantungkan selain hati kita kepada Allah wa Rasul, titipkan diri kita kepada ibunya si laki. Sehingga si laki bilang, ya Allah, istri saya deket banget sama ibu saya. Masa saya mesti nikah lagi? Nggak bakalan, saya diizinin sama ibu saya. Pegang ibunya. Jangan dilepas ibunya. Kenapa seorang suami bisa nikah lagi? Karena seorang istri jauh daripada mertua. Kenapa seorang suami menikah lagi? Karena si istri selalu membuat konflik kepada keluarganya. Sehingga si suami juga gerah. Lama-lama dia akan bilang, ya Allah, kok nih dengan istri saya ini jauh sama ibu. Kok saya dengan istri saya ini, saya jauh dengan keluarga saya. Allah juga akan kasih sadar kepada ini suami. Maka seorang istri eloknya adalah ketika suami dapat rezeki, bagi ibunya. Atau bagi mertuanya. Ketika suami dapat rezeki, dekatkan ibunya kepada si suaminya. Sehingga insya Allah keluarga itu akan balance, akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi seorang istri mesti menjadi pelengkap. Kenapa? Karena seorang istri adalah pakaian daripada suaminya. Dan keberhasilan seorang suami tidak terlepas daripada dua wanita. Bukan istri-istri, tapi satu ibu
satu, siapa istrinya. Jadi lihat keberhasilan seorang suami, lihat keberhasilan seorang laki-laki adalah ibu dan istri. Kalau istri-istri beda lagi. Kita tidak membahas siapa istri-istri. Tapi kita membahas bagaimana caranya suami tidak dipoligami. Walhasil biar rezekinya makin banyak. Kemarin gajinya cuma 10 juta. Pas suaminya pulang, bilangin yang sebelum kamu masuk rumah kamu baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu apalagi mah? Nah, bukan berarti seorang imam tidak boleh diajarin sama seorang makmum. Bukan. Seorang suami juga mesti diingetin sama istrinya. Yang kalau kamu masuk rumah, baca salam, Assalamualaikum. Setelah itu masuk ke rumah, jangan lupa baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allahu samad. Di situ penekannya Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Kalau memang cukup 3 kali, cukup 3 kali. Kalau memang rumahnya gede besar, terus baca qul huwallahu ahad. Saya ingat pesan kata guru saya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 11 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan istana di surga. Cakep. Selain kita dapat rizki, kita juga dapat istana di surga. Berarti kita dapat istana di surga, baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, jangan pernah dilepas. Itu cara istri membuat suami cinta. Ternyata istri saya ini soleha. Dia yang ngajarin kita masuk rumah dengan salam. Dia yang mengajari kita masuk rumah dengan baca qul huwallahu ahad. Masuk kalau bisa cium tangannya. Cium tangannya juga cium tangan ini aja. Cium juga hirup, bulak-balik. Kalau orang bilang ngapain bulak-balik? Ini adalah ketaatan seorang istri kepada suami. Bikin suami jatuh hati. Bikin suami jatuh cinta. Jangan bikin suami melihat kamu tidak nyaman. Lah, jangan. Bikin suami cuma bilang, wanita tercantik di dunia hanya istri saya. Wanita yang paling soleha di dunia ini adalah istri saya. Wanita yang bisa melayani saya, baik secara rohani wa biologis, cuma istri saya. Sehingga suami akan bilang, wanita yang lain tidak pernah bisa saya pandang selain istri saya. Jadikan waktu kita quality time sama suami. Jadikan waktu kita sangat berarti sama suami dan sama anak. Selain kita dekatkan suami kita, ini saya beranggapan adalah yang bicara adalah seorang wanita. Dekatkan suami Anda, dekatkan suami ibu kepada ibunya. Dan satu lagi, dekatkan suami ibu kepada anak-anaknya sehingga dia tahu, oh saya ini sudah punya istri, oh saya ini sudah punya anak, oh saya ini lagi membangun masa depan dengan istri saya. Sehingga si suami akan konsentrasi untuk pendidikan seorang anak sehingga anaknya menjadi sehingga anaknya akan menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Insya Allah yang penting taati itu. Kebanyakan bukan yang di sini, kebanyakan perempuan zaman sekarang, bukan ibu-ibu nih, bukan yang lagi nonton ini, kebanyakan ini ilmu semuanya tahu, tapi kebanyakan banyak yang nggak pakai. Kenapa dia bilang, saya juga capek ngurusin rumah. Saya nyuci baju, saya nyuci piring, saya ngepel. Kalau itu suaminya nggak punya. Tapi syukurin dulu. Yang namanya kehidupan itu kan dimulai dari nol. Dari nol sehingga menjadi 100. Ingat ketika sudah 100 maka apa yang didapat? Hanya satu, kematian. Karena kehidupan manusia ketika sudah dia mencapai 100%, maka mati yang akan menanti. Jadi jangan lupa. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan akhirat. Saya ingat kata guru saya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Beliau bilang, hidup di dunia itu hanya sebentar. Hanya singgah. Setelah itu ada alam kubur. Ada alam barzah. Banyak sampai jambatan Siratal Mustaqim. Sampai lagi nanti kepilihan kita surga wa neraka. Panjang sekali. Maka ibu-ibu, walaupun ibu-ibu memulai dari nol sama suami, syukurin, nikmatin. Dari belum punya pembantu, jangan ngeluh. Mas cariin pembantu, jangan. Kerjain bareng-bareng. Kalau bisa yang saya nyuci baju, kamu cuci piring, jangan yang minta. Kenapa? Dan satu hal lagi buat laki-laki. Wanita dinikahi bukan untuk menjadi seorang pembantu. Wanita dinikahi bukan untuk mencuci. Bukan untuk suruh pekerjaan yang dilakukan sama selain istri. Karena wanita dinikahi bukan untuk membantu pekerjaan rumah, bukan. Tapi untuk bikin suami jatuh hati, lakukan pekerjaan yang memang bukan mestinya pekerjaan kalian. Insya Allah, dengan kebaikan yang insya Allah dengan perlakuan kebaikan kita kepada seorang suami,
maka seorang suami dia akan bilang, istri saya adalah istri surga, istri saya adalah bidadari. Dan insya Allah ketika wanita itu meninggal atau istrinya meninggal, ketika ketemu di akhirat nanti, dia akan menjadi ratunya bidadari. Maka si suami gak punya pilihan, bidadari boleh banyak, tapi kalau udah ada ratunya si ibu, maka bidadari lain tidak akan ternilai harganya. Jadi insya Allah itu pernikahan yang dibangun di dunia sampai dengan di akhirat. Yang terpenting adalah bagi wanita kalau ingin mencari ridhanya suami, janganlah bantah apa yang suami mau. Yang penting semuanya adalah mengarah kepada keridhaan Allah wa Rasul. Buat seorang istri, gantungkan hidupnya hanya kepada Allah. Kenapa? Dengan menggantungkan hidupnya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jaga ini suaminya daripada pandangan-pandangan. Banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil disunahkan. Ada waktu-waktu yang bagus untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil di waktu subuh, yaitu di pertengahan antara salat subuh qabliyah sampai salat subuhnya berlangsung. Hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali. Menjelang asar atau asar wal maghrib banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Insya Allah semua gabulnya dihajat. Ya Allah dengan keberkahannya hasbunallah wa ni'mal wakil, saya hidup sama suami saya dunia wal akhirah. Kita nggak bilang suami saya kita nggak minta untuk tidak dipoligami, bukan. Tapi serahkan kepada Allah, minta kebaikan-kebaikan kalau memang ibu mencintai suami ibu. Karena saya juga punya teman punya guru. Pernah ada di dalam, saya nggak bilang di dalam mana. Beliau lagi di pesantren, baca cuman hasbunallah wa ni'mal wakil. Selalu baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya punya guru ini diselamatkan daripada orang-orang yang zalim kepada dia. Dan kalau ada yang zalim, atau kita menzalimi diri kita, banyak baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doanya Nabi Allah Yunus. Sampai Nabi Allah Yunus dikeluarkan dari mulut paus. Jadi kalau memang sudah terlanjur kejadian di rumah tangga, sudah hiruk pikuk luar biasa, tapi suami belum nikah lagi. Misalkan sudah tercium, kayaknya suami saya mau selingkuh. Kayaknya suami saya mau nikah lagi. Banyak baca tuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Allah Yunus saja digobol keluar daripada ikan paus. Apalagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat yang sangat berharga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang diingat cuma siapa? Ummati, ummati, wa ummati. Jadi ketika baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, dengan keberkahannya saya baca la ilaha illa anta, biar rumah tangga saya ini enggak semrawut. Jadi yang suaminya tadi mau selingkuh, balik lagi. Yang tadi suaminya mau gimana-gimana, balik lagi. Maka serahkan kepada Allah. Jangan pengen, wah suami saya ngapain ya? Suami pulang, lihat handphonenya dibuka. Wah habis chat sama siapa, WhatsApp sama siapa. Kalau kita sudah tidak percaya, rumah tangga dibangun dengan kepercayaan. Kalau kita sudah tidak percaya, maka rusak semua. Kepercayaan adalah nomor satu. Ketika kita sudah mengucapkan ijab kabul, qabiltu nikahaha, berarti kita sudah serahkan diri kita kepada suami kita. Serahkan diri kita kepada suami kita, tapi bukan serahkan semata-mata hanya membodohi diri. Bukan. Tapi serahkan menurut syariat Islam. Yang banyaknya terjadi perceraian karena seorang istri tidak percaya kepada seorang suami. Hubungan rumah tangga, ketika tidak ada kepercayaan, maka cuma ada satu kata. Perceraian. Padahal perceraian sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala laknat. Tapi itu adalah cara-cara terakhir seorang suami untuk memutuskan untuk tidak berhubungan lagi kepada seorang istrinya. Kenapa? Banyak contoh. Misalkan si suami ini bawa ibunya ke rumah istrinya. Yang kaya ini misalkan istri. Kebanyakan si istri ini komplain. Kenapa? Kok kamu lebih sayang sama ibu kamu sih? Kenapa nggak sayang sama saya? Jangan. Yang namanya kita sudah mengucapkan ijab kabul qabiltu nikahaha, berarti kita sudah bukan berkawin kepada suami kita saja. Atau kita bukan berkawin kepada istri kita saja, tapi kita berkawin kepada ibunya, atau kepada mertua, atau kepada seluruh keluarganya. Hindari konflik-konflik internal kepada hindari konflik-konflik internal kepada ipar. Kenapa? Karena ipar itu luar biasa untuk menjadi penyulut.
Jadi banyak hal yang terjadi ketika perceraian itu. Kenapa? Karena didasari daripada tidak kepercayaan seorang istri. Untuk apa membina hubungan kalau sudah tidak ada kepercayaan? Kalau sudah ada tidak kepercayaan, maka kecurigaan akan timbul. Ketika kecurigaan akan timbul, maka husnuzon yang akan banyak. Ketika husnuzon akan banyak, maka cuma ada satu kata, bubar. Walhasil, satu hal lagi yang bisa membuat orang bercerai. Ketika misalkan yang kaya itu adalah istrinya. Si suami sama si mertua tinggal tuh di rumah istrinya. Kebanyakan si perempuan komplain. Komplainnya kenapa? Ibu kamu jangan tinggal di sini, pusing dengarnya. Yang ada kamu kerja, saya mesti ngurusin ibu kamu. Nah karena si laki ini orang gak punya, dia kerja akhirnya berasa iya ya kesian juga ya istri saya. Nah itu kan menjauhkan dia kepada ibunya. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih sadar ini suami, maka cuma satu, aku pilih istriku atau aku pilih ibuku. Maka saya cuma bilang kepada seorang suami, tekankan dalam diri Anda, pilih ibu kamu. Kenapa saya bilang pilih ibu kamu? Ketika kamu pilih ibu kamu, maka keselamatan akan datang. Ketika kamu pilih istri kamu, maka laknatnya akan datang. Bukan berarti istri kita nggak bagus, bukan. Karena istri kita adalah ibu daripada anak-anak kita. Kita mendidik dia secara syariat. Kenapa? Janganlah pernah seorang istri satu suara di atas seorang laki. Kenapa? Karena itu akan terjadi perselisihan paham. Baik istrinya lebih punya atau tidak punya. Jagalah kehormatan suami. Jagalah marwah suami. Walhasil, untuk kebaikan rumah tangga, kita banyak berzikir kepada Allah. Kita banyak memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kebaikan. Ada kita minta kebaikan. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Rabbi faz'alna minal ahyar. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Rabbi faz'alna minal ahyar. Kita minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rumah tangga kita. Jadi ibu kalau mau suaminya tidak poligami, banyak bersenandung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi faz'alna minal ahyar. Biar Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kebaikan-kebaikan kepada kita. Biar Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga rumah tangga kita. Yang penting satu hal, kalau ini pesan untuk suami. Kalau misalkan punya istri, double ini, gak bisa dibilangin. Suaranya ada di atas kita. Suaranya lebih tinggi daripada kita. Apa solusinya? Solusinya adalah jangan bilang-bilang sama istri. Jangan bilang-bilang, ini bisa dipakai pada kaum perempuan maupun kaum laki. Kita wudhu. Wudhunya kita tadangin tuh air. Habis tadangin, tapi airnya yang bagus nih, pakai air yang bisa diminum. Udah ditadangin, udah tuh jadi tuh air. Kita bacain Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr sebanyak 36 kali kita minum mungkin ke istri kita. Insya Allah dari tadi suaranya di atas dia akan turun ke bawah. Kenapa? Dengan keberkahannya air wudhu, dengan keberkahannya surat inna anzalnahu fi lailatul qadr sebanyak 36 kali, maka istri kita akan takluk. Nah, kalau ini buat istri, nah ibu jangan bilang sama suaminya. Ibu jangan bilang sama suaminya. Sama juga ibu wudhu, bacain tuh surat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya Allah, dengan keberkahannya surat inna anzalna, biar suami saya setia sama saya. Bukan gak boleh nikah lagi, Bu. Gak boleh, karena Islam membolehkan untuk poligami. Ya Allah, dengan keberkahannya surat inna anzalnahu fi lailatul qadr, maka ya Allah, jaga suami saya. Kenapa? Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Minumin, insya Allah suami ibu akan setia. Insya Allah kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan rumah tangga kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.